Semeton ternyata masing-masing memiliki alasan yang berbeda, namun semuanya berawal dari satu peristiwa yang sangat klasik sekaligus prinsipil, yaitu jatuh cinta. Yang pertama, jatuh cinta sama orang Bali. Seorang bule jatuh cinta pada wanita atau pria Bali, menikah lalu menjadi orang Bali. Adalah fenomena yang paling banyak terjadi mungkin sejak zaman Belanda, beberapa ratus tahun yang lalu. Cinta dan asmara tak mengenal suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Kebutuhan dasar manusia yang tak bisa ditunda, diubah, apalagi dimanipulasi atau ditolak begitu saja. Pesona wanita dan pria Bali di mata pria dan wanita bule sudah banyak diungkapkan di berbagai media. Beberapa kisah asmara mereka ada yang sampai melegenda, menghias majalah-majalah luar negeri, menginspirasi para penulis buku, dan menjadi buah bibir masyarakat dunia. Selama berpuluh-puluh tahun lamanya, sebut saja kisah asmara Antonio Blanco dengan Ni Ronji misalnya, yang membuat pelukis asal Spanyol ini rela menetap dan menjadi orang Bali hingga diaben saat meninggal. Kisah melegenda lainnya adalah antara Le Mayur, seniman asal Swedia, dengan Ni Polo yang namanya masih tertulis jelas di Museum Le Mayur yang berlokasi di Sanur. Antonio Blanco dan Le Mayur tentu hanya dua di antara puluhan atau mungkin ratusan orang bule yang jatuh cinta pada wanita Bali, lalu menjadi orang Bali. Dan tak sedikit juga wanita bule yang jatuh cinta dengan pria Bali, melakoni proses sudi wadani, kemudian memeluk agama Hindu. Selanjutnya, jatuh cinta pada keindahan alam Bali. Bule menjadi orang Bali karena mendapat jodoh orang Bali. Mungkin fenomena yang paling banyak bisa dikenali dengan mudah ketika melihat pria bule menggendong anak didampingi oleh wanita Bali, atau pria Bali menggendong anak kebule-bulean dan didampingi oleh wanita bule di ruang-ruang publik. Tak kalah banyaknya adalah pria atau wanita bule yang berpasangan dengan bule lainnya dan menjadi orang Bali. Ini bisa ditemukan di Ubud misalnya, atau di daerah dataran tinggi seperti Bedugul atau Bangli. Banyak juga yang tinggal di daerah-daerah urban seperti Kuta Legian, Kerobokan, Seminyak, Jimbaran, Sanur, atau Canggu. Mereka memilih jadi orang Bali bukan karena jatuh cinta pada orang Bali, melainkan karena jatuh cinta pada keindahan alam Bali. Bule yang seperti ini biasanya turut aktif mengkampanyekan pentingnya menjaga kelestarian alam. Mereka tidak ingin Bali menjadi rusak, entah dengan bergerak sendiri atau bersama-sama dalam organisasi tertentu, LSM misalnya. Keindahan Bali yang sering digambarkan sebagai alam yang masih perawan, molek, dan menawan hati, sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Jatuh cinta pada keindahan alam Bali adalah alasan paling lumrah kedua setelah jatuh cinta pada orang Bali. Kemudian yang selanjutnya, jatuh cinta pada pola orientasi dan gaya hidup orang Bali. Bule sejak nenek moyangnya sudah terbiasa dengan kehidupan serba kompleks di mana sebagian besar mereka habiskan untuk mengejar ambisi. Dua dasawarsa belakangan ini mereka sudah mulai bosan dengan yang namanya taktik multitasking, burnout. Mereka sudah mulai muak dengan assertive no. Sudah bosan dengan kerja yang serba berpamrih. Bule sudah kenyang dengan semua itu. Mereka berlibur ke Bali, berinteraksi dengan orang Bali, lalu jatuh cinta. Perhatikan kehangatan interaksi antara gadis bule dengan orang dari Kintamani di bawah ini. Tatapan mata Odah yang sangat tersambut oleh cerahnya senyuman si gadis bule. Itu banyak terjadi sebelum tahun 90-an, pada saat pola orientasi dan gaya hidup orang Bali masih sederhana, jujur, dan peduli terhadap orang lain. Paras-paros, selulung, sebayan taka. Pada saat orang Bali masih lebih sering bilang nggih dibandingkan bilang no. Ketika orang Bali lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjalankan swadharma atau mengikuti perputaran karma ketimbang saling sikut. Pola orientasi dan gaya hidup orang Bali yang seperti itu dalam pandangan bule tidak sekedar baik, melainkan indah, menawan, dan menyentuh sanubari. Mereka tergugah dan jatuh cinta pada pola orientasi dan gaya hidup orang Bali yang indah itu, lalu memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di Bali bersama orang-orang sederhana, berada di lingkungan orang-orang jujur, dan berdampingan dengan orang-orang yang peduli terhadap orang lain. Kemudian ada juga yang karena jatuh cinta pada yoga dan spiritual orang Bali. Contohnya yang agak unik adalah fenomena di mana seorang bule Hawaii beristrikan orang Amerika keturunan Jepang. Pernah ngobrol dengan penulis sekitar awal tahun 2000-an
tetapi sekarang sudah kehilangan kontak. Mendapat wangsit untuk menjadi seorang pemangku atau pengantar doa di salah satu pura di Tabanan. Dia terhubung dengan Bali secara spiritual jauh sebelum berkunjung untuk pertama kalinya. Si bule yang satu ini menurut pengakuannya sampai bikin sanggah dan pura di Hawaii sana. Bule yang menjadi orang Bali karena kelestarian ketertarikan spiritualitas bisa dikenali dengan melihat pura yang cukup besar di rumahnya. Semacam pekerjaan alit yang terdiri dari Padmasana dan beberapa pelinggih saja tanpa meru, lengkap dengan lembu yang selalu bersih canang dan nasi pengaluar. Selanjutnya jatuh cinta pada kreativitas dan kesenian orang Bali. Tentunya hal tersebut banyak disaksikan karena memang banyak bule yang ingin tinggal di Bali karena sangat tertarik dengan seni dan budayanya. Bagaimana pendapat Anda, Semoton Listener Channel? Silahkan tuliskan di kolom komentar.